Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada al-khair, menyuruh kepada al-ma'ruf, dan mencegah al-munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku dibangkitkan lalu diutus untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Rawahu Ahmad. Bogor, sebuah kota kecil satelitnya ibu kota negara, yang juga kota yang dijadikan tempat peristirahatan para pembesar negeri untuk melepaskan lelah. Meski demikian, kota Bogor juga dikenal sebagai kota yang penduduknya religius. Kebiasaan mendatangi rumah guru ngaji secara rutin setiap ba'da maghrib menjadi pemandangan rutin dan khas. Mulai dari anak-anak kecil, remaja, dan yang beranjak dewasa beriringan ke rumah guru ngaji yang dipercayai orang tua. Keadaan ini menghadirkan ide yang lebih besar pada Mama Elon Sujai. Bagaimana jika semangat mengaji anak-anak dan remaja di Bogor ini diwadahi oleh institusi yang lebih serius dan tertata secara administratif? Dimulailah langkah awal yang menjadi cikal bakal berdirinya pesantren Darul Ulum kita tercinta ini. Kalau yang santri putri itu dekat rumah Pak Kiai, di sampingnya. Kalau santri putra itu di dekat pohon kemang di belakang. Di situ ada kulah, ada kolam gede yang punya Kiai. Di sampingnya itu ada asrama, dan itu terbuat dari bilik, dari bambu yang dianyam itu, dari bilik semuanya. Dan itu masih teringat gitu ya. Dan mulai sadar diri ketika saya sendiri mungkin sekolah ibtidaiyah kelas 3, kelas 4 mulai sadar bahwa saya itu tinggal di pesantren. Dan 24 jam ramai pesantren itu. Ya pagi sampai sore, ya malam juga, belum subuh nanti. Jadi telinga itu hampir sering mendengar bahasa-bahasa agama, nazom, orang ceramah, kemudian orang teriak-teriak, muhadharah, itu sering terdengar. Kemudian orang yang kumpul bareng-bareng, kemudian saling tunjuk menunjuk, oh ternyata baru sadar bahwa itu diskusi, kan begitu ya.
Baru sadar ketika itu usia kelas 3 kelas 4 lah. Dan sering nimbrung, saya sendiri nimbrung gitu ya. Sholat ikut sholat, ngaji ikut ngaji, walaupun saya pengajiannya itu ya dengan kelompok anak kecil ba'da maghrib sama ba'da isya ya. Dan merasakan bagaimana enaknya dipukul kan, dipukul pakai rotan, dipukul pakai peci, enak gitu. Kelepok itu udah biasaan gitu ya, kalau nggak bisa itu. Dan di situ tertulis di depan pesantren itu ada lorong yang ke arah masjid. Ya, di situ tertulis Pondok Pesantren Sukamana. Pondok Pesantren Sukamana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fazna. Simna. Bagi Yayasan Pesantren Darul Ulum, peran asasi pesantren di Indonesia dari sejak awal pertumbuhannya hingga ke masa kini dan masa mendatang adalah menyelenggarakan pendidikan, mengajarkan, dan menyiarkan Islam. Maksud mengijakan kakinya ke pesantren Asy-Syajaiyah, waktu itu masih ada yang mengatakan Asy-Syajaiyah, ada yang mengatakan Darul Ulum ya. Nah, saya belum jelas waktu itu Bapak namanya ini pesantren Asy-Syajaiyah atau Darul Ulum gitu. Karena ketika saya datang ke sana ya, itu ada beberapa pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren. Waktu itu ada anak-anak yang belajarnya di luar ya, sekolahnya di luar tapi mondok di pesantren itu ya. Kemudian ada juga ya baru dimulainya pendidikan yang berbasis sekolah, jadi pesantren ada sekolahnya. Semula katanya pesantren ini semuanya yang mukim saja, jadi anak-anak yang sekolahnya dari SMA Negeri 3, yang dari PGA Negeri Bogor, yang dari MAN Bogor ya, mereka banyak yang mondok ke pesantren Darul Ulum ya. Nah ternyata setelah sampai di sana kita waktu itu masih menggunakan sistem Asy-Syajaiyah ya. Hal ini terbukti ketika waktu itu tidak lama kami masuk ya ke pesantren itu ya, ada pemilihan ikatan santri waktu itu ya, yang namanya waktu itu nama organisasinya adalah IPAS ya. IPAS itu singkatan dari Ikatan Santri Asy-Syajaiyah. Tak ada yang mudah, tetapi tak ada yang tak mungkin. Peribahasa klasik ini sepertinya padan pada langkah awal pendirian awal pondok kita tercinta ini. Perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, penelaahan pada satu lingkungan ke satu lingkungan lain, bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan tak mungkin untuk mendapatkan dan mewujudkan mimpi besar untuk mewadahi semangat mengaji anak-anak di lingkungan terdekat. Maka kemudian santri terus bertambah dan tidak tertampung. Dan almarhum Kiai Haji Ahmad Dimyati itu punya pemikiran jauh ke depan, mempersiapkan lahan-lahan pengembangan. Maka pada saat itulah dimulai program wakaf pembebasan tanah. Dimulai dari daerah Parung, kemudian juga di Ciawi, kemudian juga di Gelam gitu. Di mana di lokasi-lokasi tersebut kan itu merupakan ikhtiar dari almarhum Kiai Haji Ahmad Dimyati untuk meluaskan pondok pesantren Darul Ulum. Tetapi dari satu tempat ke tempat yang lainnya belum menemukan tempat yang cocok. Hingga pada saat itu di angkatan saya terutama ya, sekarang saya bukan alumni Darul Ulum tapi kan kawan-kawan saya itu merupakan murid-murid almarhum Kiai Ahmad Dimyati, itu mulailah pembangunan di daerah Gelam di Banten, Serang. Tetapi di sana pun juga gagal.
Pembangunan di sana pun gagal kan itu. Pembangunan di Ciawi juga gagal. Akhirnya ketemulah sebuah tempat, yaitu di daerah Lido yang sekarang. Hari berganti menjadi minggu, minggu berganti menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun. Hitungan terbit dan tenggelamnya sang mentari membawa perubahan-perubahan pada wajah-wajah bumi. Perubahan itu pun menyentuh wajah pesantren tertua di kota Bogor ini. Dari Darul Ulum pada pendirian awal kemudian di perjalanan menuju saat ini. Perubahan itu kita sebut dengan perubahan Darul Ulum era baru. Seperti yang bisa kita lihat bersama-sama bahwa di kampus 1 Bantar Kemang, karena memang luas areanya hanya seperti itu, jadi bangunannya juga tidak bisa terlalu tinggi. Ini berpengaruh juga terhadap kapasitas penghuninya, di mana untuk santri itu tidak bisa melebihi 500 orang santri, baik putra ataupun puntri. Kampus 2 juga di Nagrak sedang fokus dalam menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan ya bagi proses belajar mengajar, ya proses pendidikan bagi para santri ya. Sekaligus juga penambahan sarana-sarana bagi para guru sebagai media ya untuk mengaplikasikan kurikulum ya, pembelajaran ya, berbagai macam ilmu dan sebagainya membutuhkan sarana, dan di kampus 2 juga sedang fokus dalam mengembangkan bangunan ya, bangunan di sana. Yang jelas adalah pondok kita ini adaptif. Adaptif itu selalu bisa mengadopsi perubahan-perubahan jika memang itu baik bagi upaya kita mencapai tujuan pendidikan di pondok kita ini ya. Bagaimana kita akan memberikan manfaat kepada sesama manusia jika kita tidak terbentuk menjadi pribadi yang berilmu, memiliki skill, memiliki keahlian, yang dengan itu kita bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu yang terpenting dari metode pendidikan dan pengajaran yang diterapkan di pondok kita. Dari dulu kalau ngikut lomba pasti bawa trofi. Sekarang mah udah ada ekskulnya, udah ada banyak yang lebih udah nambah sekarang ya. Lebih banyak ekskulnya, ada hadroh ya, ada literasi, ada drum band. Dulu juga drum band ada dulu sebenarnya, cuman nggak begitu resmi dulu mah. Saking anak-anaknya pengen punya drum band, akhirnya apa? Panci sama ember yang pukulin. Dulu mah sampai pada pecah tuh ember. Dulu mah susah, nggak kesampean. Sekarang mah udah enak, sekarang jadi santri bisa belajar drum band, bisa belajar hadroh, literasi. Ada dari segi bagian-bagian yang lain juga, tiap sisinya ada eksul-eksulnya. Rebana, kemudian nasyid, kemudian di tahun ini alhamdulillah mendapat bantuan seni musik, dan mudah-mudahan ini menambah giroh semangat para santri untuk mengembangkan bakat dirinya. Hadroh nggak ada dulu, nggak ada dulu hadroh. Dulu adanya qosidah. Ding 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 ding. Dulu begitu qosidah doang. Hadroh mah nggak ada.
buru-buru seragam dulu mah. Terlebih lagi 4 tujuan pendidikan itu telah dipertajam ya. Ketika pondok kita memasuki apa yang hari ini kita sebut sebagai era baru Darul Ulum. Semua pendidik di pondok diberikan keleluasaan untuk mengembangkan diri. Yang pasti kita memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk para santri kita agar menjadi pribadi yang siddiq, pribadi yang amanah, pribadi yang tabligh, serta pribadi yang fatonah.